Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita masuk dalam jam pertama yaitu pelajaran IPS. Untuk itu mari perhatikan video berikut ini. Kita masih membahas mengenai keberagaman. Nah, pada subtema pertama keberagaman budaya bangsaku, namun lebih membahas mengenai sosialnya di sekitar kita. Nah, untuk itu mari perhatikan video berikut ini. Perhatikan dengan baik. Hari ini Miss akan menjelaskan dan kamu mendengarkan. Oke anak-anak Miss. Nah, kamu lihat di sini bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Nah, di Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Nah, keragamannya yang pertama, keragaman suku bangsa. Nah, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat yang memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Nah, ciri-ciri budayanya itu sama-sama memiliki apa? Nah, itu dia yang dimaksud ciri-ciri budaya yang sama ya. Lihat di sini ada contoh suku bangsa di Indonesia yang dari Pulau Sumatera ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh. Dari Pulau Jawa dan Bali ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Bali juga ada ya. Dan dari yang ketiga Pulau Kalimantan, di sana ada suku Dayak, suku Banjar, suku Melayu. Nah, lalu di Sulawesi ada suku Bugis, suku Minahasa, suku Buol. Yang kelima, Kepulauan Nusa Tenggara ada suku Sasak, suku Sumba, suku Dawan. Yang keenam, di Kepulauan Maluku dan Papua ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Nah, lihat ini masih 6 loh nak, tapi banyak sekali suku-suku di dalam satu pulau. Nah, coba bayangkan jika banyak sekali, kita bisa nggak membedakan mereka? Kalau di Sumatera suku Batak seperti apa, suku Minangkabau seperti apa, tahu nggak? Ya. Nah, selanjutnya ada keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Bahasa yang digunakan setiap suku bangsa itu berbeda-beda. Nah, contohnya bahasa Batak dari Sumatera Utara berbeda bahasanya. Bahasa Sunda dari Jawa Barat berbeda. Bahasa Betawi dari DKI beda juga. Nah, di situ ada contoh kumaha damang gitu kan. Bakaba gitu. Nah, yang ketiga, keragaman suku adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Nah, semalam juga kita sudah membahas itu ya. Nah, ini rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Oke, ini lihat perbedaannya, tekstur bentuknya juga. Dan juga ada beberapa rumah adat lainnya, yaitu rumah Joglo dari Jawa Tengah, rumah Gadang dari Sumatera Barat, Honai masuk Miss dari Papua. Lihat bentuknya seperti jamur ya. Nah, yang keempat, keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, di sini ada tari kecak, kita tahu itu dari Bali. Tari cendrawasih juga dari Bali ya. Tari kecak itu biasa laki-laki ya, dominan laki-laki, dan cendrawasih dari perempuan. Nah, tari perang ini ada di Papua, asalnya dari Papua. Tari jaipong itu dari Jawa Barat. Ya, cantik sekali ya, perbedaannya kelihatan. Keragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Nah, contohnya, bundokan duang itu dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, payas dari Bali. Lihat itu ada gambar payas, ada bundokan duang. Nah, berbeda ya. Nah, berbeda sekali. Ada yang seperti kerucut seperti itu. Nah, yang keenam, keragaman senjata tradisional. Nah, kemarin juga sudah membahas mengenai senjata. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Nah, di Aceh ada namanya rencong. Itu gambarnya. Di Jawa ada keris, di Sumatera Selatan ada tombak trisula. Nah, trisula karena dia 3 dia.
7. Keragaman alat musik tradisional. Nah, setiap provinsi memiliki alat musik tradisional. Cara memainkan alat musik tradisional pun beragam. Nah, contoh alat musiknya tambo itu dari Aceh, angklung itu dari Jawa Barat, tifa itu dari Papua. Nah, angklung sudah tahu ya bagaimana ya. Angklung bentuknya seperti apa itu pernah juga kita lihat kalau festival di TV atau di gereja saat Natal gitu ya. Nah, keragaman sosial dan budaya di daerah tempat tinggal. Nah, suku merupakan sekelompok manusia yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Suku bangsa yang terbesar di seluruh provinsi memiliki ciri khas masing-masing. Nah, lihat itu ada perbedaannya beragam dan dia punya ciri masing-masing ya yang bisa membedakan mereka. Berikut contoh keragaman suku bangsa di Indonesia dan ciri khas yang dimiliki. Nah, pria suku Bali umumnya memakai udeng atau ikat kepala saat sembahyang. Setiap sembahyang, suku Bali memberi sesajen kepada para dewa. Nah, suku Bali itu menyembah dewa, mereka ada dewanya, gitu ya. Beda-beda dengan kita. Suku Betawi memiliki pertunjukan khas yaitu ondel-ondel. Nah, ini dia ya ondel-ondel asalnya dari Betawi. Suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Lihat ya, pernah kan kamu lihat seperti ini? Nah, ini namanya suku Asmat. Oke anak-anak Miss. Nah, itulah penjelasan Miss mengenai keberagaman suku yang ada di Indonesia, yang ada di setiap pulau, begitu banyak perbedaan. Nah, sekali lagi Miss tekankan, perbedaan bukan untuk memisahkan kita, tetapi perbedaanlah untuk menyatukan kita. Makanya kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu dia berbunyi walaupun berbeda tetapi tetap satu. Nah, jadi walaupun kita berbeda, banyak sekali perbedaan kita dari bentuk fisik kita, dari rambut, dari bentuk wajah, kulit bahkan. Nah, bahkan dari karakter kita, bahasa kita itu bukan membuat kita malah semakin jauh, tapi malah semakin mempererat kita. Bahwa kita harus sadar, wah di Indonesia ini banyak sekali keragaman yang membuat kita sadar bahwa Tuhan itu memang yang bisa maha kuasa menciptakan segala halnya. Nah, kita harus mensyukurinya dan kita juga harus saling menghargai satu dengan yang lain. Oke anak-anak Miss, sekian dulu penjelasan dari Miss pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati.